Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai legal due diligence ya. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus menjadi panglima dalam negara hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Hukum belum menjadi panglima di negara hukum Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang secara konstitusional adalah negara hukum, ternyata supremasi hukum belum ditegakkan. Ada beberapa pengertian tentang proses pemeriksaan dari segi hukum, atau dikatakan legal audit, yang secara umum dipahami bahwa legal audit adalah sebuah mekanisme dari suatu verifikasi yang kompleks terhadap keberadaan suatu subjek hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara objektif dan sistematis berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. Legal audit yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas adalah legal audit yang dilakukan dalam pasar modal, yaitu berupa legal due diligence atau pemeriksaan hukum secara menyeluruh terhadap perusahaan yang akan go public. Jadi selama ini yang dikenal adalah yang dikatakan sebagai LDD atau legal due diligence, pemeriksaan hukum secara menyeluruh. Lalu apa bedanya legal audit atau pemeriksaan hukum dengan legal due diligence atau uji tuntas dari segi hukum? Audit hukum, jika berdasarkan standar profesi auditor hukum, pengertiannya adalah pemeriksaan dan analisis hukum atas penerapan berbagai ketentuan hukum ya, atau ketentuan perundang-undangan oleh auditor hukum ya, kepada pihak-pihak tertentu yang menjadi target audit hukum, baik perorangan maupun lembaga, berkenaan dengan kepatuhan hukum atau legalitas yang bersangkutan, harta kekayaan atau aset dan kewajiban atau utang-utangnya, transaksi dan perbuatan-perbuatan hukum, dan atau kegiatan-kegiatannya, serta berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dan penanganan atau penyelesaiannya. Sehingga dapat diketahui kadar atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum atau sampai seberapa jauh hukum dipatuhi dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan seberapa jauh hukum lebih diterapkan atau ditegakkan. Sementara itu, uji tuntas dari segi hukum atau legal due diligence menurut standar profesi Himpunan Konsultan Pasar Modal adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Pengertian secara etimologi due diligence ya, berdasarkan Black's Law Dictionary, due diligence is the diligence reasonably expected from and ordinarily exercised by a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge on obligation. Atau kegiatan yang diharapkan secara wajar dari dan biasanya dilakukan oleh orang yang ahli untuk berupaya memenuhi persyaratan hukum untuk melepaskan kewajiban. Menurut beberapa kamus website di internet, due diligence adalah the care that a reasonable person exercise under the circumstance to avoid harm to other persons or their property. Atau
tingkat kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang yang normal pada umumnya untuk menghindari kerugian terhadap orang lain atau harta miliknya. Dalam perkembangannya, istilah due diligence dikenal sebagai the process of investigation performed by investors into the details of a potential investment, such as an examination of operation and management and the verification of material facts. Bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh para investor terhadap rincian potensial investasi, misalnya pemeriksaan pengoperasian dan manajemen, dan verifikasi fakta-fakta penting lainnya. Sekarang, apa tujuan LDD? Yaitu mempunyai tujuan guna melakukan penilaian terhadap tingkat keamanan perusahaan, terutama dalam hal legal risk aspect yang dapat membahayakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian akan menjadi dasar pertimbangan bagi klien untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya sehubungan dengan transaksi. Pada umumnya, due diligence dilakukan melalui 1. Pemeriksaan dokumen-dokumen, 2. Menghadiri rapat verifikasi dengan manajemen perseroan dan pihak terkait lainnya, dan 3. Pencarian informasi yang tersedia untuk publik. Nah, tadi adalah perbedaan pekerjaannya. Bagaimana perbedaan pekerjanya atau yang melakukan legal audit dan legal due diligence? Ya, perbedaannya itu ada di 5 aspek, yakni di jasa yang diberikan, kedua target audit, ya, ketiga jenis audit, kemudian pendapat hukumnya apa, dan terakhir adalah standar kerja. Ya, jadi untuk konsultan hukum atau advokat, jasa yang diberikan adalah jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan auditor hukum, jasanya adalah jasa audit hukum aja. Lalu target dari konsultan hukum adalah perusahaan dan aset. Sedangkan untuk auditor hukum, targetnya adalah lebih bervariasi, perorangan, perusahaan, aset, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Jenis auditornya adalah jenisnya adalah independen konsultan jika untuk konsultan hukum, sedangkan untuk auditor hukum jenisnya adalah independen auditor dan internal auditor. Untuk pendapat hukum, konsultan hukum atau advokat bisa memberikan pendapat hukumnya secara bebas, sedangkan auditor hukum terbatas atau limitasi, yaitu hanya memberikan pernyataan 4 kemungkinan, yaitu 1 clear and clean, kedua clear and not clean, yang ketiga not clear and clean, dan yang terakhir not clear and also not clean. Untuk standar kerja profesi, untuk konsultan hukum tidak ada standar profesinya, standar kerja profesi, sedangkan KHPM atau konsultan hukum pasar modal itu mempunyai standar kerja, sedangkan auditor hukum itu juga ada standar kerjanya. Jika kita bicara mengenai standar kerja profesi auditor, itu pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa perlu adanya standar kerja khusus profesi auditor? Ya, ada 3 alasan tentang perlunya standar kerja khusus profesi auditor hukum Indonesia. Pertama, pedoman tadi dapat dijadikan acuan oleh para auditor hukum. Pedoman atau acuan. Kemudian, agar terjadi keseragaman kualitas di antara para auditor hukum. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban pekerjaan profesi auditor hukum. Ya, jadi apabila auditor hukum telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kerja khusus profesi, sudah tentu yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun, apabila tidak melaksanakan standar kerja khusus profesi auditor hukum, sudah tentu perlindungan hukum tadi menjadi tersingkap, terbuka ya, dan yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara hukum.
Dalam persaingan mekanisme pangsa pasar yang ketat ya, atau market competitiveness mechanism, khususnya untuk persero yang telah go public ya, dalam bentuk persero atau TPK, maka manfaat dan faedah uji tuntas pengecekan masalah hukum atau legal due diligence examine merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan secara periodik sesuai hasil keputusan RUPS direksi, shareholder, dan stakeholder. Pemeriksaan dokumen penting persero, misalnya akte pendirian, perubahan akte, kedudukan persero, perizinan persero, perpajakan, modal perusahaan, aset dan kekayaan persero, serta mekanisme aktivitas operasional persero. Lalu dokumen kontrak karya dan perikatan perjanjian berupa jumlah pinjaman modal, periode pembayaran kembali kredit, penunjukan keagenan, distributor, sistem pembagian keuntungan, serta aktiva dan pasiva persero periode 6 bulan terakhir, termasuk rekening koran dan rekening bank. Kemudian yang diperiksa yang lain adalah dokumen perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian bukti-bukti notaril yang berkaitan erat dengan saham pribadi para pendiri dan saham pihak ketiga, utang piutang persero dengan pihak ketiga maupun dengan pihak kreditur bank. Selain itu, catatan penting risalah rapat direksi dari tahun ke tahun, perubahan kebijakan persero atau corporate policy selama kurun waktu 1 tahun terakhir sebelum diadakan pemeriksaan masalah hukum, termasuk sistem pemindah bukuan dan jual beli saham persero dari dan untuk direksi serta pihak ketiga, baik langsung atau tidak langsung, beserta alasan-alasan yang sah menurut hukum. Di samping itu, yang diperiksa adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat persero dengan pihak ketiga yang terkait masalah hukum. Kemudian melakukan pemenuhan prestasi kepada pihak ketiga dengan persero, baik yang berhubungan dengan instansi ataupun institusi pemerintahan dan pihak swasta lainnya, khususnya yang terkait dengan sistem manajemen operasional persero. Bagaimana skema pemeriksaan hukum atau legal audit prosedur? Ya, dari skema ini kita bisa melihat bahwa dalam suatu badan hukum atau korporasi, itu corporate management officer itu bertugas untuk melakukan legal audit procedure. Ya, kemudian corporate management officer akan meminta kepada legal officer dan juga untuk kepada financial officer untuk melakukan inventarisasi atau aset checklist ya. Dengan cara apa? Memeriksa akte perseroan, kontrak karya, agen atau modal, risalah rapat, RUPS atau RUPST, kredit persero, aktiva atau pasiva, dan hak kewajiban atau prestasi. Selanjutnya kita akan mengenali apa prinsip-prinsip legal audit. Yaitu satu, prinsip kerelaan, bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus secara sukarela membuka diri untuk pemeriksaan. Kedua, prinsip keterbukaan, di mana subjek hukum yang akan diperiksa harus membuka diri seluas-luasnya agar pemeriksa dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Prinsip ketiga adalah prinsip kerahasiaan, bahwa hasil pemeriksaan merupakan kerahasiaan yang hanya akan diketahui oleh pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa sampai pada saat ada kewajiban atau kebutuhan untuk membuka informasi tersebut. Dan yang keempat, prinsip tanggung jawab, yaitu bahwa pihak yang diperiksa bertanggung jawab penuh terhadap hasil legal audit. Lalu kita akan bicara mengenai fungsi legal audit menurut keputusan HKH-PM nomor KEP 01/HKH/1995 tanggal 30 Maret 1995 mengenai fungsi legal audit dalam pasar modal, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas terbuka
agar dapat masuk pasar modal guna memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal. Jadi suatu perseroan terbatas yang ingin melepas sahamnya di pasar modal itu wajib untuk melakukan legal audit agar dapat diterima, dan itu merupakan salah satu syarat prinsip keterbukaan di pasar. Adapun tujuan legal audit adalah secara umum adanya keterbukaan disclosure ya mengenai informasi, dan hal ini dikaitkan dengan penekanan jaminan keabsahan atau legalitas objek terkait dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Nah, pada slide terakhir ini, terakhir adalah membahas mengenai tujuan legal audit, yaitu bahwa dalam pasar modal, tujuan suatu legal audit menurut standar konsultan hukum pasar modal adalah satu, untuk menyajikan fakta-fakta hukum mengenai emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal atau bursa saham, yaitu secara utuh dan menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat material yang ditutup atau ditutupi, ya, atau dalam arti full disclosure. Sedemikian rupa sehingga pihak investor atau bondholders atau pemegang obligasi terjamin memperoleh informasi yang akurat atau tidak menyesatkan. Demikian materi hari ini mengenai legal due diligence. Semoga materi ini bermanfaat, dan mohon agar materinya di download dan dipelajari, dan silakan jika masih ada yang kurang jelas ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.